Episode Botol Angin. Ih kakak. Kek, kakak Amir nakal nih. Lagi ngapain sih kalian ini? Itu kek, kakak Amir jorok. Masa dia kentut terus aku disuruh cium baunya? Hahaha. Udah kayak Abu Nawas aja kamu, Amir. Abu Nawas. Itu siapa kek? Nah, daripada kalian berantem kayak gini, mending kaki ceritain tentang Abu Nawas. Alkisah di dunia manusia. Tinggallah seorang raja di istana mewah. Sang raja ini terkenal sekali dengan kesombongannya. Karena apa yang diinginkannya itu harus selalu ada. Ih, persis banget kayak kakak Amir. Aisyah, kakak gak kayak gitu ya? Udah, kalian berdua ini berantem mulu deh. Kalau terus gitu kakek nggak jadi cerita nih. Jangan dong kek. Ya sudah, makanya jangan berantem. Iya kek, janji. Suatu hari sang raja terkena penyakit masuk angin. Dan dia meminta istrinya untuk memanggil Abu Nawas. Hei istriku, panggilkan Abu Nawas sekarang. Raja bisa sakit juga ya kek? Bisa dong, apalagi penyakitnya masuk angin. Karena masuk angin itu penyakit semua kalangan. Iya kek, bener kek. Ayo kek, lanjut lagi ceritanya. Baiklah, kakek lanjutkan ceritanya ya. Abu Nawas yang sudah di istana bersiap untuk menghadap sang raja. Wahai rajaku yang kucinta, ada apa gerangan engkau memanggil hamba kemari? Aku meminta kau menangkap dan memenjarakan angin dalam waktu 3 hari. Kalau tidak bisa, kau akan kuhukum. Emang bisa ya kek? Angin ditangkap dan dipenjarain. Penasaran kan kalian? Iya kek. Jadi gini, setelah mendapat tugas dari sang raja, Abu Nawas berpikir keras bagaimana menangkap angin dan memenjarakannya. Tetapi sampai hari ketiga, Abu Nawas juga belum menemukan caranya. Abu Nawas pasti dihukum dong kek. Tidak semudah itu. Abu Nawas itu sangat terkenal dengan kecerdikannya. Aha, akhirnya aku dapat ide. Aku tidak jadi dihukum deh. Setelah mendapat ide tersebut, Abu Nawas langsung pergi ke kerajaan dengan sangat percaya diri. Dengan membawa sebuah botol yang telah tertutup rapat. Sesampainya di istana, sang raja langsung bertanya kepada Abu Nawas. Hei Abu Nawas, apakah kau sudah bisa menangkap dan memenjarakan angin? Sudah sang raja, ada di dalam botol ini. Sang raja langsung mengambil botol tersebut, lalu membukanya. Dan ternyata isinya kentut yang super bau milik Abu Nawas. Wah, bau apa ini? Abu Nawas, kau berniat membunuhku ya? Maafkan hamba yang mulia. Tadi hamba buang angin. Lalu hamba masukkan ke dalam botol karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar. Makanya hamba menangkapnya dengan cara menutup botol itu. Wah, pasti sang raja makin marah besar ya kek. Tidak. Justru sebaliknya. Raja tertawa dan memuji kepintaran Abu Nawas karena berhasil menuruti keinginannya. Tidak cuma itu, sang raja juga memberi uang sebagai hadiah kepada Abu Nawas karena kepintarannya. Jadi gitu ceritanya. Ya, selesai. Makanya Aisyah, besok-besok kalau kamu dijalin kakak Amir lagi, jadilah seperti Abu Nawas. Balas dengan kepintaran. Ih, Aisyah, bau tahu. Maaf. Ya ampun Aisyah, jangan kentut sembarangan begitu. Tidak sopan. Kentut juga bisa membatalkan sholat dan wudhu loh. Buat adik-adik yang menonton, perbuatan Aisyah jangan ditiru ya. Kisah Abu Nawas.
episode Anti hujan. Kek, Kakek, 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 kakek. Wah, Aisyah, Amir. kakek, cepat pakai baju ajaib ini biar tidak kehujanan. Untuk apa ini? Sekarang kan cerah. Cuaca akhir-akhir ini tidak jelas, kek. Sekarang cerah. Terus nanti tiba-tiba turun hujan deras. Lebih baik kakek memakai baju ajaib ini dari sekarang. Aisyah sengaja membelinya untuk kakek. Kamu ada-ada saja, Amir. Benar, kek. Aku beli baju ajaib ini karena kata penjualnya baju ini anti basah. Baju pasti basah kalau kena hujan. Tapi ada loh seseorang di dunia manusia yang bisa melewati hujan deras tanpa basah sedikit pun. Hah? Yang bener, kek. Jangan-jangan Abu Nawas lagi ya orangnya? Benar, karena Abu Nawas itu terkenal mempunyai 1000 akal. Nih, kakek ceritakan ya. Kalian masih ingat cerita kakek kemarin? Abu Nawas menyimpan kentut di botol, kek. Nah, semenjak itu raja menjadi kesal dengan Abu Nawas dan ingin mengerjainya. Baginda raja pun tahu bahwa Abu Nawas sangat takut kepada beruang. Suatu hari Baginda raja memerintahkan prajuritnya untuk menjemput Abu Nawas agar bergabung dengan rombongan Baginda raja berburu beruang. Abu Nawas merasa takut dan gemetar, tetapi ia tidak berani menolak perintah dari Baginda raja tersebut. Kenapa Abu Nawas gak bilang ke raja kalau dia gak mau, kek? Karena yang berani menolak perintah raja akan langsung dipenjara. Jahat sekali raja itu. Nah, dalam perjalanan menuju hutan, tiba-tiba cuaca yang cerah berubah menjadi mendung. Seketika Baginda raja langsung memanggil Abu Nawas. Hei Abu Nawas, kau pasti tahu bahwa sebentar lagi akan hujan. Hutan masih sangat jauh dari sini. Kau ku beri kuda yang lamban, sedangkan aku dan pasukan-pasukanku akan menunggangi kuda yang cepat. Nanti, pada waktu makan siang, kita berkumpul di tempat peristirahatanku. Bila hujan turun, kita harus menghindarinya dengan cara kita masing-masing agar pakaian kita tetap kering. Sekarang, mari kita berpencar. Wah, raja itu licik sekali ya. Kasihan Abu Nawas. Jadi kapan Abu Nawas memakai baju ajaibnya, kek? Nah, Abu Nawas kini tahu Baginda raja akan menjebaknya. Ia pun langsung mencari akal, memutar otak cerdiknya. Ketika Abu Nawas sedang berpikir, tiba-tiba hujan pun turun. Begitu hujan turun, Baginda raja beserta rombongannya melaju kencang menunggangi kudanya masing-masing untuk mencapai tempat perlindungan yang terdekat. Tetapi karena derasnya hujan, Baginda raja dan para pengawal basah kuyup. Ketika itu makan siang tiba. Baginda raja segera menuju tempat peristirahatan. Belum sempat baju Baginda raja dan para pengawalnya kering, Abu Nawas datang dengan menunggang kuda yang amat lambat. Baginda raja dan para pengawalnya seketika terperangah, terkejut, kebingungan karena baju Abu Nawas tidak basah sama sekali. Padahal dengan kuda yang paling cepat pun Baginda raja beserta para pengawalnya tidak bisa mencapai tempat berlindung yang paling dekat sekalipun. Nah, itu pasti karena Abu Nawas memakai baju ajaib seperti ini kan, kek? Bukan, Aisyah. Jadi, kenapa bisa Abu Nawas tidak basah kuyup, kek? Raja tidak sanggup menahan keingintahuannya. Karena itu, ia bertanya pada Abu Nawas. Jujurlah Abu Nawas, bagaimana caramu menghindari hujan? Aku dengan kuda yang cepat saja tidak sanggup untuk mencapai tempat berteduh. Apalagi dengan kuda yang sangat lamban ini. Mudah tuanku yang mulia. Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan. Tetapi begitu waktu hujan turun, hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba dan segera melipatnya, lalu mendudukinya. Ini hamba lakukan sampai hujannya berhenti. Mendengar itu, Raja malu dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Begitu ceritanya. Oh,
Jadi Abu Nawas nggak kehujanan karena selama perjalanan itu dia telanjang ya kek? Iya benar itu. Jadi intinya tidak ada di dunia ini yang namanya baju ajaib. Keajaiban atau mukjizat hanya dimiliki para nabi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu. Berarti aku tertipu dong, Kek. Mana belinya mahal lagi? Sudahlah Aisyah, kamu harus ikhlas. Karena keikhlasan itu akan berbuah pahala berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar Aisyah. Biarkan saja penjual yang menipu kamu itu mendapat balasan dari Allah.